welcome back to Java Aquatic Indo bersama gua Niko dari Java Reef. Hari ini kita mau ngomongin mengenai sebuah video yang kita ambil. Ini ceritanya waktu itu kita diajak sama tim dari IPB untuk jadi sebuah narasumber di Marine Aquascape namanya WEFA. Jadi untuk kalian yang nggak tahu, IPB itu adalah salah satu universitas di Indonesia di daerah Bogor yang bergerak di pertanian. Nah, emang pertanian di Indonesia itu memang juga bergerak di bukan perikanan secara general, tapi bagaimana cara mengembangbiakan perikanan atau memajukan aquascaping seperti yang ada di Indonesia saat ini yang sedang hype-hype-nya. Nah, karena kemarin merujuk ke arah sana, akhirnya kita juga diundang sebagai salah satu narasumber, sebagai salah satu orang yang mungkin lebih mengerti, bukan mengerti banget tapi lebih mengerti sedikit bagaimana cara Marine Aquascape itu dijalankan. Marine Aquascape ataupun river ini ada beberapa step-stepnya, dan akhirnya kita di situ memberikan tanya jawab dan kuliah secara gratis di sana untuk bagaimana memulainya. Nah, mau tahu keseruan-keseruan dari kita, bisa lihat beberapa cuplikan dari sini. Nah, ini di depan kalian kita lagi coba membawakan sebuah seminar kecil dengan tanya jawab dengan para mahasiswa dari IPB. Halo semua, perkenalkan nama saya Niko. Saya dari Java Reef, merupakan salah satu induk usaha dari Java Aquatic. Kami bergerak dari bidang aquascape air laut sejak tahun 2016. Selain menyediakan jasa-jasanya, kita juga menyediakan banyak barang yang dibutuhkan dari orang-orang. Dan mungkin hari ini kita akan langsung masuk ke bagaimana dan historical ataupun bagaimana cara membuat aquascape di air laut di rumah ataupun di tempat kalian. Outline hari ini yang kita akan bahas adalah mengenai Reef Aquarium, historical dari Reef Aquarium sendiri, habis itu typical coral yang ada sebenarnya, jadi beberapa tipe coral, habis itu mulai dari proses awal Reef Aquarium, habis itu peralatan kebutuhan Reef Aquarium, parameter Reef Aquarium, dan pengendalian penyakit di koral ataupun ikan yang nanti akan ditemui setelah melakukan hobi ataupun bisnis seperti ini. Nah, Reef Aquarium sebenarnya sudah dimulai sejak 200 tahun yang lalu di Inggris. Mulai dari di United Kingdom, dimulai dari sebuah bisnis ataupun hobi royalty, dan malah dimulai pada sama wanita ya di zamannya ya, karena banyak sekali wanita mungkin di Inggris dulu sangat tidak ada hobi, sehingga Marine dimulai sejak 200 tahun yang lalu. Untuk Reef Aquarium itu sebenarnya ini adalah salah satu barang standar yang akan ada di akuarium standar orang ya. Jadi di atas itu adalah ciri-ciri dari sebuah koral dan Reef Aquarium beserta lampu yang digunakan. Habis itu di bawah seperti bisa dilihat pasti ada yang namanya chiller. Di ujung kanan itu dari chiller, habis itu sebelahnya kalau lihat botol-botolan itu lebih ke arah aditif ataupun pupuknya kalau misalnya orang aquascape ngomong ya, tapi bukan pupuk tapi mineral ya, pengisian ulang mineral yang di dalam air laut. Habis itu sebelahnya ada skimmer ya, jadi yang warna merah dan putih itu adalah skimmer. Nah, tadi kan udah lihat akuariumnya ya, jadi di akuarium itu ada beberapa koral ya. Nah, koral itu kita bagi 4 jenis. Satu yang namanya soft coral, satu lagi dengan LPS, satu lagi dengan SPS, satu lagi dengan NPS. Nah, saya akan bahas sedikit mengenai perbedaan-bedaannya. Soft coral itu sebenarnya memiliki body yang sifatnya lunak. Nah, sifat lunaknya soft coral ini biasa tidak ada skeletal yang di dalam badannya, jadi benar-benar semuanya lunak. Dan habis itu ada LPS, itu yang separuh lunak, separuh berskeletal ya, ataupun banyaknya tulang ya di badannya. Dan SPS itu yang namanya small polyp stony, itu adalah typical coral yang benar-benar keras semua yang biasa ditemukan saat kita snorkeling ya. Jadi itu banyak ketemu yang namanya small polyp stony. Yang terakhir adalah NPS ataupun non photosynthetic coral. Nah, untuk menghandle semua tipe koral ini sebenarnya lumayan mirip caranya. Hanya perbedaan di penempatan. Biasa di area wave maker ataupun area arus, kedinginannya pun biasa juga lumayan standar ya. Nah, proses awal Reef Aquarium ini seperti dengan air tawar lainnya ataupun tipikal akuarium lain yang namanya adalah nitrogen cycle, atau kita di Indonesia bilangnya cycling ya.
Jadi nitrogen cycle saat kita mulai akuarium ini, saat kita mulai isi semuanya, di dalam akuarium itu nanti akan keluar yang namanya amonia. Amonia itu sebenarnya salah satu toxic produk ataupun racun yang sangat mempengaruhi kehidupan ikan. Dan dari amonia ini nanti kita akan ganti jadi ke nitrite ya. Nitrite itu lebih toksik lagi atau lebih bahaya lagi. Dan habis itu kita langsung ganti ke nitrat dan ganti lagi dari nitrat itu nanti mulai turun jadi fosfat dan nitrate. Nah, di kebutuhan akuarium ini seperti tadi itu kan sawal cyclingnya ya. Nah, akuarium itu sebenarnya yang seperti tadi di page pertama mengenai akuarium air laut, kan ada SAM, itu seperti overflow skimmer, pompa, protein skimmer, rumah bakteria, lampu, dan aditif ya. Nah, kebutuhan yang lain itu yang harus dipastikan memiliki adalah chiller ya. Jadi kita memastikan menggunakan chiller untuk memastikan 24-26 derajat Celcius untuk koral kalian. Dan yang dipastikan sebenarnya konstan ya. Nah, protein skimmer itu perbedaannya adalah dia membantu untuk menaikkan kadar oksigen di dalam air. Selain menaikkan kadar oksigen di dalam air, dia juga membantu untuk menghilangkan amonia maupun nitrit yang berbahaya untuk ikan dan koral-koral kita. Ini adalah 5 barang yang harus kalian perhatikan sekali di dalam akuarium air laut ya. Alkalinity itu sebenarnya artinya karbonat ya kalau di Indonesia ya. Jadi hitungannya itu di DKH ataupun karbonat hardness. Habis itu kita yang membutuhkan lagi kalsium. Kalsium itu range-nya di 380 atau 430 ppm ya. Itu magnesium sama 1280 sampai 1350 ppm, nitrat itu 0 sampai 10 ppm, dan fosfat 0,03 ppm. Pengendalian penyakit di koral jadi seperti yang dilihat itu, yang di ember itu adalah air laut yang dimasukkan ataupun air garam dimasukkan, dan itu ada koral-koralnya ya. Jadi yang itu namanya frag ya. Biasa kita teteskan iodin di sana, ataupun teteskan kalau orang Indonesia nggak tahu iodin itu betadine. Itu salah satu basicnya sama. Ataupun juga ada beberapa obat yang lain yang bisa dipakai ya. Jadi Aetapsia itu adalah salah satu tipe koral yang harus dimusnahkan, dan itu adalah salah satu obat yang bisa dipakai, yang namanya itu adalah Aetapsia X kalau di Indonesia juga. Kalau dari Marinescape yang pertama kali disiapin apa dulu nih? Hardscape ya. Hardscape. Jadi hardscape-nya kalau kita bedanya kita pakai ada yang bilang bedrock ataupun karang. Cuman Ini karang beneran ya, Bang? Ini kalau ini bukan. Jadi ini artificial. Memang ini dibangun dari aragonite rock-nya. Dia basicnya lebih ke arah limestone. Jadi sifatnya lebih mempertahankan pH gitu sebenarnya. Ya, cuman ini cukup bagus untuk bakteri dan koloninya nanti di sana. Jadi airnya lebih jernih. Oh, kalau pakai ini airnya lebih jernih. Iya, ke depannya iya pasti. Yang mau dibawakan style apa? Kalau dari Marinescape itu ada style-stylenya nggak sih, Bang? Sebenarnya Marinescape nggak gitu terlalu banyak style sih, cuman lebih ke arah terasering sih mainannya nanti. Jadi ya hasilnya sebenarnya peletakan koralnya aja nanti. Iya, desainnya kan kita bikin nih setting yang pertama kali nih. Iya. Nah, itu bisa bertahan sampai berapa lama? Kalau untuk masalah semua aquascape sama marine mirip ya. Kalau misalnya kita jaganya bener, tahannya sih sangat-sangat lama ya, karena sifatnya koral tuh bisa umurnya sampai ratusan tahun sebenarnya. Kan tadi kan ini artifisial ya, maksudnya kan dia bakal lapuk kah atau apa? Oh enggak ya, ini 100 tahun dimasukin di kolam harusnya nggak Oh, 100 tahun bisa? masih nggak ada masalah. Jadi aman selamanya kalau ini, jadi nggak perlu ditakutin bakalan rusak. Jadi sekali pasang selesai. Tapi kok ada yang menarik kok. Kenapa? Pertanyaan-pertanyaan ini munculnya menarik sebenarnya. Oke. Lu ada kepikiran nggak? Maksudnya dari pertanyaan-pertanyaan misalnya dari teman-teman mahasiswa atau teman-teman hobis ya. Ada beberapa pertanyaan yang menurut gua agak sedikit aneh. Menurut gua ya. Apa tuh, Bang? Lu perhatiin nggak kalau misalnya pertanyaannya adalah seberapa lama ini bertahan? Iya. Iya nggak? Bukan aneh sih, mungkin karena terlalu seringnya mati. Ya artinya kan ada sesuatu yang salah dari pengajaran, maksudnya ada sesuatu yang salah dari
edukasi si antara penjual atau edukasi dari praktisi apa segala macam ya. Jika jadi pertanyaan itu malah duluan yang muncul, Pasti. bukan pertanyaan gimana sih sebenarnya menghidupin yang benar gitu. Tapi malah bertanya lama ya? tentang berapa lama ini harusnya bisa hidup. Itu kan aneh ya? Tapi memang pertanyaan itu tiap kali di pas gue Pasti ada ya? selalu ada sih. Selalu ada, ini berapa lama gitu kan? Iya. Artinya kan dia Berarti pernah bikin. pertanyaan orang awam Iya, nggak mungkin pernah orang tuanya pernah bikin. Nah, atau orang tuanya pernah bikin atau keluarga. teman-temannya bisa pernah. Iya. Teman-teman pernah bikin. teman-temannya pasti pernah. Pernah bikin kan terus tiba-tiba mati gitu. Oh, Tiba-tiba udah. tiba-tiba mati aja udah. Nah, akhirnya kan pertanyaan ke dia gitu kan. Akhirnya timbul bahwa aquascape ini umurnya nggak lama gitu. Iya. Atau Susah. mereknya Iya. Nah, ini kita juga lagi melakukan proses scaping, di mana kita melakukan beberapa tipe-tipe scaping kecil dengan akuarium nano kesayangan kita. Nah, akuariumnya buat kalian yang belum tahu, ini adalah akuarium Nano Cube. Nano Cube 50 ini kita juga bawa lampu yang kita gunakan adalah Spectra Aqua Night V2 dengan skimmer namanya Skims SA1. Oke. Makasih Bang Niko, Itu Bang Niko, Niko. sengaja. Dino. Bang Niko, Bang Dino, ilmunya luar biasa banget nih buat Sama-sama. teman-teman semua, buat saya. Mungkin kalau misalnya ada salah kata atau apa, saya mohon maaf. Kurang Sama-sama. lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Thank you, guys. Selamat mencoba ya. Oke, lanjut Din. Apaan gua? Jadi oke, hari ini Jafarif gua bajak. Weh, Gi, lu nggak mau ikut bajak channelnya Jafarif? Sini lu. Channelnya Jafarif kita bajak. Deh. Gua bajak. Gua bajak. Jadi hari Gua ini Gigi. Gua Dino. Gua bajak. Happy scaping belum? Happy scaping, guys. Oke, kali ini kita bersama Java Aquatic akan keliling-keliling di IPB bersama Bapak Fajar di sebelah sana. Nah, bersama Bapak Fajar kita akan kelilingi apa aja fasilitas di IPB. Terutama Bapak Fajar ini mau pamer. Pamer. Pamer sama empang. Mau ngadul. Soal tentang apa namanya marine station ya Pak? Marine Station nanti. Ada marine station. Berhubung Jafarif, jadi Marine Station. Iya. Kemarin di Aqua Air, udah ke TR, udah ke PR, udah ke kolam, air tawar ya. Air tawar. Sekarang kita air laut. Air laut. Ternyata ada air laut. Jadi Ada dong. baru ini fasilitasnya. Udah lama dulu, cuman kita sekarang bikin yang baru. Supaya lebih nyaman. Oh. Ya, lebih safety. Baru kebangun lagi Pak ini. Baru dibangun 1 tahun ini. 1 tahun Ya, ini. tapi sudah berfungsi. Oke, siap. Apa aja yang ada di dalam sana? Kita lihat. Gua rasa ada setannya. Seperti lab-lab yang lain yang ada di sini. Lu udah berarti. Oke, kita ikutin aja guys bagaimana marine station itu dibikin dan let's go aja. Sup boys. Kita mau ke Marine Station ya? Yang ada di... Ini isinya apa aja Pak Fajar? Sebenarnya ini fasilitas riset untuk air laut karena bangunan kita takutnya korosif karena air laut, jadi kita pindahkan ke yang jauh dari besi-besi atau Bangunan utama, bangunan ya. utama. Biar nggak ambruk ya Pak? Biar nggak ambruk. Ya. Nah ini sisa di dalamnya tuh arahnya kemana aja Pak? Semua riset tentang air laut, baik itu udang, nantinya akan ada ikan-ikan laut, baik ikan hias maupun ikan konsumsi. Tapi Oke. sekarang yang ada penelitian adalah udang. Oke. Jadi Berarti udang kan ke salah arah- satu komoditas air laut yang utama ya. Ya, Baik laut maupun payau, jadi kita Brackish tempatkan di water sana. ya? Brackish water. ya. Jadi nanti udangnya apa? Faname itu? Udangnya Atau- Faname. Faname. Lebih banyak ke Faname. Berarti ke pakan dulu ya sekarang ya? Ini yang riset adalah pakan dan lingkungan. Ini tempatnya nih, marine. Silakan masuk.
Parent station ya, penelitian ya. Baru sedikit fasilitasnya, tapi ini sudah dimulai. Ini adalah penelitian ikan atau udang. Jadi air laut, tandonnya besar, ya. Itu tandon air laut semua. Oh ini buat air lautnya Pak ya? Iya, itu air lautnya. Kita beli langsung dari Ancol. Jadi asli ini air laut, kalau dirasain Asin. 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 Ini asin asli. Gitu. Ya, Jadi, nah ini air laut penyimpanan yang benar begitu tuh. Diaerasikan dengan sesuai sehingga bakteria di dalamnya juga nggak mati ya Pak ya? Betul ya Pak? Betul. Nanti kalau kita mau dipakai langsung steril lagi. Jadi misalnya ke tempat ini dulu dikasih klorin atau kaporit ya, tergantung pakainya apa, diaerasi lagi sampai hilang, baru kemudian dipakai ke wadah-wadah penelitian. Kebetulan ini penelitian. Berarti kalau misal klorin di air laut itu sebenarnya tidak perlu pakai zat aditif, tapi cuma aerasi ya sebenarnya. Aerasi, tapi butuh waktu yang agak lama. Agak lama. Nah, ada juga bahan kimia tiosulfat itu mempercepat Langsung menghilangkan klorin. Klorin ya. Gitu ya. Nah, biasanya kita pakai itu. Ya, jadi sebenarnya kalau buat klorin tuh nggak usah takut, sebenarnya bisa kok pakai aerasi agak panjang ya. Ya, agak cukup lama. Iya, ya. agak cukup Perlu lama. waktu lah. Iya. Nah ini kita mau lihat apa lagi nih Pak? Nah ini fasilitasnya ya seperti ini, jadi kita menggunakan semua pakai plastik kayak gitu. Jadi ini adalah udang yang dipelihara di dalam. Bisa dilihat ya? Boleh sih. Nah ini pemeliharaan udang di dalam, udangnya kelihatan nggak kecil-kecil. Kayak baru brine shrimp pemeliharaan- gitu ya? Iya masih PL 10 mungkin. Masih kecil ya. Jadi ini pakai filter biasa. Cara ngerawatnya kayak gimana nih Pak? Ya biasa, setiap hari dikasih makan yang pasti ya sesuai dengan dosis tertentu. Tiap peneliti punya aturan sendiri-sendiri. Misalnya sehari 3 kali kah atau 5 kali itu adalah sebuah perlakuan ya. Nanti sampai ditemukan oh baiknya adalah 3 kali atau 5 kali. Jumlahnya misalnya 5% dari bobot tubuh dan sebagainya. Ini yang sedang dicari. Atau formulasinya, pakannya ini pakai formulasi apa sih? Haruskah pakai hewani berapa persen, nabati berapa persen, bisa atau tidak seperti itu. Nah, Buat proteinnya ya. Betul, ini kebetulan nutrisi, lingkup nutrisi risetnya. Jenis udang apa Pak tadi? Paname. Paname. Ya, Paname salah satu udang nomor 1 ya, produksi jumlahnya, produksi Indonesia. Ini hias atau Konsumsi. makan? Oh, pakan. Konsumsi, dimakan. Soalnya kuat dia. Oh gitu. Dulu diganti ya dari udang Dulu apa ke itu, dia ya? Apa saya lupa ya? apa namanya, Tiger Crown. Oh, Tiger Tiger Crown. Oh, itu pernah Atau makan Windu. dulu. Windu itu asli Indonesia. Oh ya windu. Tapi kemudian berkembang Paname, udang putih, ya white shrimp. Nah, itu yang masif, ya mudah dibudidayakan. Ya. Tapi Paname bukan dari Indonesia ya Pak awalnya? Bukan. Bukan, ya? Ikan introduksi. Oh. Walaupun biodiversitas kita banyak, nah tapi ini yang sayangkan. Kita fokus ke udang-udang ya, memang pasarnya Amerika ya. Udang-udangnya kan kita punya harganya top banget tuh kalau Tiger. Windu pun itu harganya mahal, Gila-gila. 120.000 per kilo. Tapi kalau nggak tahu ngejualnya kemana, kita tidak tahu. Biasanya memang pasarnya pasar luar. Nah, ekspor, Indonesia ekspor. emang Itu dia. Kita sekarang udah jarang makan tiger tuh. Kenapa Paname gua? tapi rasanya tiger dan ukurannya tiger itu bisa besar. Nah, itu yang Paname bisa besar juga Pak? Panama bisa besar juga, tapi umurnya pemeliharaannya bahkan bisa 120 hari normalnya. Tapi untuk sampai 120 hari itu jarang. Kadang-kadang 50 hari kena serangan penyakit. Ya, 90 hari. Oh jadi Paname itu sebenarnya rentan sama penyakit ya? Untuk saat ini banyak sekali penyakit-penyakit yang sedang datang, yang sedang menyerang, khususnya isu lingkungan ya. Ya karena kepadatan tinggi, ya itu kan pasti stres ya. Ya, Nah, kemudian dari apa namanya kondisi lingkungan, cuaca dan lain sebagainya, pakan yang kita masukkan kalau nggak makan itu kan jadi amonia, sama saja ini. Sama saja. Nah ini kita harus mengelola airnya, mengelola pakannya yang supaya efisien dimanfaatkan, tidak rilis ke air lagi, atau tidak menjadi kotoran. Nah ini kan aku agak pernah riset dikit nih, tapi waktu itu lebih ke Singapura. Kalau misalnya kolam udang itu di Indonesia kan kita masih banyak kan pakai aerasi aja. Pakai kincir. Ya kincir aerasi yang oksigen. Ya. Sedangkan praktek ini di Singapura kan kalah karena kan Indonesia kan tanahnya lebih luas. Brackish water tuh lebih gampang didapat ya. Kalau di Indonesia kan perairan itu dekat sekali sama air laut di mana-mana. Nah, untuk menghandle amonia mereka tuh mereka pakai protein sumber tuh gede banget Pak. Yap. Nah itu hasilnya katanya pas saya datang itu kurang lebih banyak 4 kali lipat daripada Ya. meter yang harus disesuaikan, bener nggak? Ya.
Yang pertama Indonesia betul sekali luas ya, sangat luas sekali. Jadi sebenarnya kalau dibandingkan dengan Singapura sempit. Jadi dia harus benar-benar efisien dari tempat, kemudian udangnya harus kepadatan tinggi. Itu membutuhkan teknologi yang high tech. Costnya juga tinggi. Tapi dengan biaya investasi dan riset dan segala macam bisa seefisien itu. Kepadatan tinggi dengan teknologi input oksigen setiap saat dan lain sebagainya itu bisa meningkatkan betul. Dan kita juga punya budidaya udang faname supra intensif dengan kepadatan di atas 1000 per meter persegi. Nah, seperti itu. Hanya saja mampu Cost atau investasinya. tidak cost investasinya karena lahan kita masih banyak. Ya kita manfaatkan dulu dengan pada tebaran yang rendah, tapi hasilnya masih bisa masih menguntungkan. Tapi sebenarnya loh Pak, kalau saya lihat harganya ya, itu harganya kincirnya sama kalau kita bikin DIY. Ini kan tadi kan kita bahas kan DIY tuh ya. Kalau kita bikin DIY protein skimmer tuh size besar, mirip loh Pak. Mirip ya? Mirip Pak. Harganya? Harganya? Harga produksi. Iya. Karena kan ya ada kongsi itu ya kan. Nah, jadi kan lagi pingin coba kita arahkan ke sana karena mungkin DO-nya lebih tinggi, hasilnya lebih. Karena kan kadang-kadang problemnya di udang itu size ya Pak ya. Ya size. 3 bulan. 5 bulan katanya gede. Ada yang kecil banget bro. Jadi Jadi dia punya kilonya tinggi. Jadi hasilnya itu terlalu random banget ya. Jadi itu menurut masalah sebagai pebisnis. Ada satu lagi kunci. Iya. Boleh kita copy yang dari luar ke Indonesia. Setidaknya kita buat dulu mini kopinya, membuktikan dulu, baru nanti di copy oleh orang-orang lain. Sebelum bisa membuktikan menguntungkan dan lain sebagainya, itu belum bisa di copy. Kita bikin riset Tapi aja. di Indonesia, apakah kelistrikan sama seperti Singapura? Bayangkan kalau kepadatan tinggi, mati 2 menit, itu udang bisa mati semua. Iya. Nah, itu bahaya karena di kita listrik masih naik turun dan kemudian Jeglek. itu juga menjadi pertimbangan. RW 1 mati lampu, RW 2 besok. Apalagi di tempat yang luas gitu ya. Kalau tempat yang benar-benar terkontrol dan kemudian otomatisasi, mungkin kita bisa aplikasi seperti itu. Tapi kembali lagi cost biaya. Kalau kita mengeluarkan uang sedikit hasilnya udah banyak, ngapain yang tinggi-tinggi? Iya betul. Karena itu juga soalnya kadang-kadang masalah utama itu kan limbah ya. Iya, Penanganan itu juga limbah dari jadi- sana tuh masalah. Jadi lama-lama airnya juga mineralnya kurang ya. Iya. Jadi problem sih sebenarnya. Jadi menurut gue ini sih mungkin harusnya jadi riset yang bagus buat para pemain udang ya ke depannya ya. Tiap riset itu saling melengkapi. Iya. Ya, nanti sampai ke benar-benar bisa full semua aspek. Seperti itu. Kayak di Indonesia kan terkenal biodiversity-nya banyak ya. Iya. Ikannya berapa puluh ribu jenisnya. Udangnya banyak, krustase itu hampir 70.000 jenisnya. Ya. Jadi kita nggak fokus. Bandingkan dengan Norwegia, dia fokus satu komoditas, salmon. Mulai dari A sampai Z, Ada salmon dong. itu dikerjain doang. Ya, tapi kita nggak bisa di Indonesia. Karena terlalu banyak Pak Karena ya. terlalu banyak. Tapi Semua cuan. harus dikerjakan. Itu modal ya. Itu modal yang perlu kita manfaatkan. Jadi peluang kita nggak perlu takut ya. Saya saingan dengan Anda. Saya bisa A, Anda bisa B. Ini bisa C. Kerjakan masing-masing. Atau kolaborasi, oke. Ya karena ini sebenarnya pasarnya tuh gede banget di luar sih. Sebenarnya besar banget. Semuanya Bu. Kalau kita ngomongin laut yang gue tahu ya, jadi lu ngomongin cold storage-nya aja juga jalan, lu ngomongin repacking aja jalan Bu. Oh, iya. Repacking itu masuk dari Lu repacking. Transceiver ya. bukan repacking bukan kayak gitu ya. Repacking. Misalnya lu masuk ikan dari satu yang gede lah, misalnya kapal besar gitu. Ya. Penyisiran aja tuh udah ada gitu. Oh iya, jelas. Pemilahan kecilnya Besar kecil, tipe yang dipakai itu sudah. Jadi menurut gua tuh bisnis di SDA Indonesia tuh unlimited ya Pak ya sebenarnya. Unlimited sebenarnya dan pasarnya gede banget. Hanya tinggal mau mengerjakan atau berani mengerjakan, Nah. mau terjun, mau basah nggak? Ya, ini baru ngomongin konsumsi satu faname. Iya. Nah, kalau di teman-teman kan ikan hias, reef, karang.
Wah, itu sangat bisa dieksplor sekali. Nah ini kita nanti akan ada ikan hias punya breeding project Pak ya? Rencananya ya, ini masih banyak Area kosong ya? space ya. Dari kita rencananya saya sih mau membangun ya bisnis atau bukan bisnis, riset ikan hias. Kelepasan. Bisnisnya di luar aja. Di luar aja. Ini nggak boleh. Ini untuk kerjaan. Jadi mungkin ada nanti ikan hias di sini, ikan hias air laut ya. Di sini. Larinya apa? Nemo nanti? Mulai kalau Nemo kan sudah ada atau sudah yang belum kita kerjakan adalah misalnya banggai. Itu kan salah satu ikon ya. Ikonnya Indonesia KKP kan ngambil arwana untuk air tawar dan ikan banggai untuk air laut. Ya, kita harapannya di ikan Nemo, Nemo juga kita kembangkan kuda laut, ya, dan kemudian juga banggai. Ya, kalau untuk konsumsi pasti kakap juga masuk, ya, sidat, ya, yang sebagian di air tawar, sebagian di air laut, karena breedingnya belum bisa tuh. Ya benar. Masih agak susah itu. Bukan agak susah, tapi memang susah. Iya. Ya, Mancingnya seru tapi sidat gokil sidat. Masih di alam semua itu. itu masih kita manfaatkan di alam dan ya, insya Allah dengan mungkin kerjasama dengan berbagai pihak nanti kita akan kembangkan ini di sini. Harapan kami. Gokil. Ya, jadi kalau misalnya kalian mau datang, ini ada di IPB Bogor ya. Dramaga ya. Dramaga. Lebih Dramaga, tepatnya ya. Departemen Budidaya Perairan. Nah, Departemen Budidaya Perairan. Yang tujuannya untuk profit yang berkelanjutan. Ada profitnya. Karena Semangat. kegiatan aquaculture budidaya kalau bukan profit ya itu bukan aquaculture, itu hobi. Dan bahkan hobi pun bisa menghasilkan cuan. Itu yang paling Semangat. Nah, jadi kalau misalnya kita mau ngomongin, dia akan banyak banget area-area baru yang dibikin. Banggai Kardinal adalah salah satu, memang benar kita punya ikan yang sempat hampir masuk klasifikasinya sudah appendix ya. Ya, Dan sebenarnya sangat-sangat bisa dibudidayakan. Ya. Ya, karena gue pernah sempat juga kebobolan sendiri secara tidak langsung ya. Jadi sebenarnya asal punya fasilitasnya yang sesuai, banggai itu sangat-sangat bisa dibudidayakan. Nah, mungkin akan lebih baiknya kalau institusi seperti ini yang melakukannya, dan nanti mungkin kita akan bantu untuk mengarahkan ataupun bagaimana cara mencari pasarnya. mencari kasih. Iya. ya perlu kerja sama berbagai pihak. Cari pasarnya itu yang Akademisi, tapi praktisi dan juga ya pasar ya. Pasar. Marketing. Welcome back to Java Aquatic Indo. Thank you banget buat nonton video kita. Hari ini gue masih bersama Dino dari Aqua Air. Aqua Air untuk Indonesia. Ketian. Oke, nah kita habis dari IPB. Nah, terima kasih banyak buat IPB dan semua rekan-rekan yang ada di sini dan panitia yang terkait untuk kesempatannya memberi kuliah gratis di sini. Dan kita juga terima kasih banget untuk jadi narasumbernya sebuah owner dan sebuah gimana ngomongnya ya, kesempatan ya. Terima kasih atas segala kesempatan yang terjadi. Ini juga piagam pertama gue nggak kayak Dino, dia udah 3 ya kan. 3 gue di PB. Lu bisa jamin ke pegadaian gak itu? Sekali lagi gue dapet sepeda di mana? Iya, piring cantik ya kan. Gua nanti kejar piring cantiknya lagi. Dan thank you so much. Don't forget to continue watching our video and happy aquascaping, happy reefing, take care and bye bye.